bagaimana Pak Dendi? Ini keluh kesah dari para UMKM. Apakah ada solusi untuk kita semua atau dalam artian para UMKM yang terdampak COVID-19? Gimana Pak Dendi? Kalau saat ini semua sektor saya pikir terdampak. Walaupun ada beberapa sektor seperti kesehatan itu masih dalam arti masih bisa bertahan ya. Karena bisa bikin masker atau beberapa alat pelindung diri. Nah, kita ngomongin yang terdampak. Saat ini yang bisa hanyalah bertahan dan bertahan. Atau kalau bisa banting setir, cari pemasukan yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, cash flow itu nyawanya perusahaan atau usaha Anda. Kalau cash flow Anda terganggu saat ini, wah, sangat mengerikan. Jadi saya pikir tetap harus dijaga. Cash is the king. Sampai harus punya bagaimana caranya barang-barangnya ada ya dijualin. Pakai teman atau teman masjid atau apa, itu yang penting. Sebisa mungkin pegang uangnya. Nah, karena kalau banyak kendala yang selain dibicarakan tadi adalah mengenai harga-harga bahan baku, terutama gula. Harga gula ini sudah melebihi HET. HET dari pemerintah adalah 12.500 per kilo. Sekarang bisa di pasaran ada yang 19.000 sampai 20.000 per kilo. Itu sangat mengganggu, menambah penderitaan masyarakat kita. Sudah hidupnya tertekan, menjual barang susah, kebutuhan gula, itu kan termasuk bahan pokok. Nah, berikutnya yang kedua adalah perusahaan yang UMKM atau yang dalam kondisi COVID-19 ini, yang takutnya kita adalah yang besar menjadi menengah, menengah menjadi kecil, yang kecil jadi mikro, yang mikro jadi mikro, bahaya lah. Nah, atau mungkin lenyap lah. Itu kita jangan sampai terjadi. Harapan kita jangan sampai terjadi. Nah, apalagi yang punya karyawan, sudah nanti ngasih gaji, belum lagi memberikan THR. Nah, saya harap dari pemerintah daerah juga memikirkan bagaimana mengenai THR ini untuk karyawan-karyawan ini, karena dampaknya ekonomi jika ada penambahan stimulus, nah perusahaan tidak merumahkan tetapi ada solusi mengenai THR, itu dampak ekonominya luar biasa. Karena apa? Dari karyawan atau buruh yang ada mendapatkan dana tambahan, dia mencukupi sembako kehidupannya, lalu sisa uang untuk THR yang biasanya untuk keluar kota untuk biaya transport, sekarang kan bisa diputar di daerahnya sendiri. Itu sangat penting sekali. Nah, dan kita juga harus menggerakkan membeli barang warga kita sendiri untuk menggerakkan warga kita sendiri. Jangan sampai kita tergoda membeli barang yang akhirnya untuk keluar ke luar daerah. Yang penting adalah bertahan. Nah, banyak cara sebenarnya. Selain mengurangi biaya operasional dan mengurangi jam kerja, karyawan sebaiknya juga kalau misalkan benar-benar terjadi pengurangan omset, karyawan dikasih tahu jam kerjanya dikurangi dengan deal-deal tertentu dengan karyawan kita. Sebisa mungkin ya jangan dirumahkan, kecuali memang usahanya disuruh tutup kayak warung kopi, kafe. Nah, tetapi sekarang kan banyak solusi, tetap bisa buka tetapi dengan menjalankan take away atau grab food, boleh makan di tempat tetapi tetap menjalankan physical distancing dan jaga jarak. Walaupun kita takut dengan corona, tetapi sebisa mungkin jangan terlalu panik gitu loh. Yang penting ada corona, oke, betul, kita tetap menjaga aturan-aturan yang sudah disampaikan pemerintah, himbauannya seperti apa lah. Tapi jangan sampai itu membunuh perekonomiannya. Ini sangat penting sekali. Apalagi kita Indonesia tidak menggunakan sistem lockdown seperti di Cina. Nah, kecuali kalau sudah lockdown, ya itu sudah beda lagi. Karena orang bisa mungkin sudah di rumah dan perekonomian berhenti, stuck. Nah, kita saat ini kan masih ada perputaran ekonomi. Nah, itu kita manfaatkan sebaik mungkin tanpa mengesampingkan anjuran pemerintah. Nah, sebisa mungkin kalau masker yang medis, sebisa mungkin jangan dibeli sama masyarakat kita. Sudah, biarkan saja. Mereka yang memainkan harga di situ sudah, nanti akan hukum pasar. Selama demand permintaannya sedikit, dia harganya nanti akan turun. Nah, itu saja. Kita sebagai warga yang bukan bertugas di medis, ya menggunakan masker non medis saja. Walaupun bisa jangan punya hanya 1, 2, kalau bisa ya beli 4 atau 5. Ini saya ajarkan kita untuk para pengusaha yang punya uang yang cukup berlebih, ya kita ikut serta membantu pemerintah dalam arti terutama di rumah sakit dan puskesmas yang untuk menangani COVID-19 dengan
membantu masker yang standar medis atau APD atau hal lain. Nyawa nggak bisa beli lah. Kita caranya adalah menggerakkan ekonomi juga untuk membuat APD lokal itu banyak. Kita beli, kita support ke rumah sakit dan puskesmas. Secara ekonomi masih belum kuat, tidak masalah. Kita tetap bisa. Dukungan doa itu juga lebih penting. Amin. Nah, terus selain pengusaha yang besar, kakap, untuk pengusaha kecil dan mikro bagaimana untuk kuat menghadapi ini? Ingat, pohon yang tetap berdiri itu adalah yang siap menerima angin yang lebat. Angin yang kencang akan menyisakan pohon-pohon yang kuat. Nah, jadilah salah satu pohon yang tetap berdiri walau dihantam dengan angin topan itu tadi.